Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Fakih, NIM T20191195. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari konsep dasar RPP. Nah, buat teman-teman ada yang sudah tahu belum apa sih itu RPP? Nah, RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya itu apa? Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, kemudian RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kemudian teman-teman, ada tahapan pertama dalam pembelajaran menurut standar proses adalah rencana pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Nah, jadi untuk menjadi seorang guru nanti kita harus membuat suatu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Gunanya apa? Jadi dalam proses pengajaran atau dalam proses sistem pembelajaran nanti kita bisa menerapkan secara sistematis dan tupoksi dari apa yang kita sampaikan nanti dalam kelas bisa terwujud secara maksimal. Nah, selanjutnya nih, RPP disusun berdasarkan KD atau subtema dan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, pengembangan RPP dapat dilaksanakan atau dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pembelajaran. Dan maksud apa? Agar RPP yang telah tersedia terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kerangka acuan pengembangan RPP. Nah, buat teman-teman, ada bisa tahu, ada berapa sih kerangka acuan pengembangan RPP? Nah, kerangka acuan pengembangan RPP itu ada 4. Nah, yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya untuk mencapai KD atau kompetensi dasar. Nah, kemudian yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu RPP disusun untuk mencapai setiap KD atau kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Nah, kemudian yang terakhir, guru merancang pengalaman RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Karisma Nur Azizah, NIM T20191168. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dalam penyusunan RPP. Mengapa sih dalam penyusunan RPP itu diperlukan prinsip? Karena dengan adanya prinsip, RPP yang kita buat akan lebih terarah dan sistematis. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu berapa jumlah prinsip dalam penyusunan RPP? Jadi, jumlah prinsip dalam penyusunan RPP itu ada 8. Yang pertama yaitu adanya keterkaitan antara kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator penilaian, sumber belajar yang telah disesuaikan dengan silabus. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi pelajaran. Yang ketiga yaitu menggunakan metode dan media pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dan aktif. Yang keempat yaitu penilaian dilakukan secara menyeluruh dan konsisten dan telah disesuaikan dengan silabus. Yang kelima yaitu proses pembelajaran berpusat pada siswa. Mengapa demikian? Karena hal tersebut sesuai dengan tujuan dari kurikulum 2013, yaitu menjadikan siswa manusia yang mandiri, aktif, dan tak pernah berhenti belajar. Yang keenam yaitu disusun berdasarkan media komunikasi dan informasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik. Umpan balik dapat berupa umpan balik positif, pengayaan, penguatan, dan remedi. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu perbedaan individual dari peserta didik. Karena adanya pandemi COVID-19, maka pendidik perlu menyusun RPP yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, RPP disusun berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip efisien, yang kedua prinsip efektif, dan yang ketiga yaitu berorientasi pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ayu Maulidiana, NIM T2019-1156 dari kelas PAI 4. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang komponen-komponen RPP. Kalian ada yang tahu nggak sih apa itu komponen-komponen RPP? Nah, sini aku jelaskan. Simak videonya baik-baik ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti komponen dari RPP. Pasti pada belum tahu kan apa itu inti komponen dari RPP? Nah, baik sini merapat saya jelaskan. Jadi, inti komponen dari RPP ada 3. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Baik, kita akan kupas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini, para pendidik sudah menentukan apa itu tujuan pembelajaran dari mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, para pendidik ini haruslah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, kompetensi yang akan dicapai setelah melakukan pembelajaran. Dan yang kedua adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pembuka. Apa itu kegiatan pembuka? Nah, gini, kegiatan pembuka adalah awal dari kegiatan yang akan dilakukan sebelum pembelajaran. Misalnya salam, motivasi, terus intinya sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan penutup. Apa itu kegiatan penutup? Hayo, pasti sudah pada tahu kan, kegiatan penutup adalah kegiatan terakhir dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Penilaian adalah instrumen hasil belajar yang disesuaikan dengan indikator capaian kompetensi. Nah, di sini ada penilaian, 3 cara penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Gimana? Udah pada tahu kan apa itu inti komponen dari RPP? Pasti sudah pada jelas. Segitu dulu ya video dari saya yang membahas tentang komponen inti dari RPP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iltikoni Saniah, NIM T2019-1178. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan RPP Kurikulum 2013. Apakah teman-teman tahu ada berapa langkah-langkah pembuatan RPP Kurikulum 2013? Baik, langkah-langkah pembuatan RPP Kurikulum 2013 ada 9. Yang pertama, mengisi identitas RPP seperti nama sekolah atau madrasah, nama mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, dan alokasi waktu. Yang kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang keempat, mencantumkan materi pembelajaran. Yang kelima, memilih metode pembelajaran. Metode pembelajaran meliputi pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Yang keenam, memilih media pembelajaran. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketujuh, memilih sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran dapat berupa buku atau sumber belajar yang relevan. Yang kedelapan, membuat langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran terdiri dari pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Di kegiatan pembuka, biasanya guru mengucapkan salam,
kemudian mengabsensi siswa dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Di kegiatan inti yaitu siswa mengamati materi pembelajaran, kemudian bertanya tentang hal yang tidak paham, kemudian berdiskusi secara kelompok, dan kemudian mempresentasikannya. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan tentang apa yang didiskusikan. Di kegiatan penutup, guru memberikan umpan balik berupa tugas baik kelompok maupun individu. Kemudian menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kesembilan adalah membuat penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, yang terakhir penilaian keterampilan. Berhubung sekarang lagi masa pandemi COVID, perencanaan pembelajaran RPP yang disesuaikan dengan kondisi pandemi yaitu menitik beratkan penyampaian materi dan penilaian dilaksanakan dengan kondisi yang ada. Penulisan RPP dibuat ringkas sehingga bisa 1 lembar saja.